Aduh, kemana lah ini dibawa lagi ke hutan-hutan udah ini. Bang, Apa? hutan apa lagi kau bawa ini bang? Aduh, Ini main kau di hutan. hutan-hutan. Ini bukan hutan. Apa ini? Ini namanya Bukit Siguntang. Tempat Kita ada di apa ini bang? Palembang. Tempat Kenapa? apa? Tempat apa ini? Nah, saya belum tahu persisnya itu seperti apa, tapi konon kabarnya di sini terdapat beberapa bukti sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Tapi lebih detailnya saya mau nyari orang dulu nih. Emang abang nggak terlalu paham ini bang? Paham sedikit-dikit, cuman kan soal sejarah kita tidak bisa sekedar katanya. Kita harus cari orangnya yang bisa menjelaskan tentang bukti-bukti sejarah yang ada di dalam. Makanya saya mau cari orang dulu. Ayolah. Tadi ganggu terus. Payah kau bang. Ih, bang. Apa lagi? Ini batunya besar kali nih bang. Iya, makanya saya dari tadi ini terperanjak, terpukau. Ini batu, cuma saya tidak tahu. Ini ada kaitannya sama zaman prasejarah atau apa ini bang? Nah, ini saya belum tahu, tetapi batu-batu ini kan tersusun kiri kanan semacam pembatas yang agak menopang perjalanan ini. Iya Tapi apa saya ya? belum bisa menjelaskan detail karena harus nyari orang yang bisa menjelaskan. Makanya jangan ganggu dulu, saya mau Iya. cari dulu orangnya. Kan, iya bang. Ini sepi kali nih bang. Ya enggak apa-apa, kita yang buat rame nanti. Kita cari orangnya yang bisa menjelaskan, biar enggak salah juga. Bang nggak aneh kok ini. Sepi kali. Artinya apa? Nggak ada orang kesini bang. Ya mudah-mudahan nanti dengan datangnya saya mengabarkan kepada publik, orang jadi memiliki ketertarikan, tetapi tentunya dengan sejarah dan alur yang benar. Gitu. Ayolah ke atas kita bang. Ayo. Nggak tambah ngos-ngosan kok ini bang. Lumayan. Kau kan gendut bang. Kok body shaming? Oh enggak bang. Badan kau kan besar bang. Hah? Lumayan. Aduh. Itu bang tinggi kali bang. Artinya penyusunan ini kita harus pastikan ini penyusunan baru atau penyusunan lama. Kalau dia penyusunan lama, berarti kan ada makna kenapa Iya. ini dibawa dan ini naik ke atas macam bukit. Iya, makin ke atas makin besar bang batunya bang. Ya, apakah ada pendekatan secara filosofis atau apa di zaman dulu kan saya belum tahu, makanya mau cari orangnya. Jangan ganggu dulu katanya. Aku ini bang kepo. Oh ya, baguslah. Lebih bagus kita kepo terhadap hal-hal yang berbau sejarah daripada kepo terhadap urusan orang lain yang banyak mudaratnya. Bang tapi kayaknya ini palsu bang batunya. Itu kopong, Bukan, batu semen. bukan. Kalau kita nggak bisa memutuskan itu batu itu asli. Enggak, itu bolong bang. Tuh. Nah, saya juga nggak berani karena kalau memang ada kaitan sejarah kan yang harus bisa menjelaskan adalah orang yang mengerti betul. Kalau saya nggak mengerti, saya takut untuk menjelaskan, takut salah gitu. Jadi jangan sampai karena ketidaktahuan kita itu lebih mendahului daripada pengetahuan kita. Ya suka sekolah bang. Ngos. Nah apa kok ngos-ngosan kali kok bang? Ya karena kita naik ke atas lah. Aduh. Tapi tidak boleh kenal kata capek dan tidak boleh kenal kata lelah untuk mencari, untuk menuju puncak. Jadi PKN punya semangat untuk terus naik gunung. Jadi gunung itu punya anak namanya bukit. Kita coba dulu untuk latihan fisik menaiki bukit gitu. Baru habis itu naik gunung bang. Baru habis itu naik gunung. Suka sekolah bang. Bukan Seguntang gitu. Apa yang kau baca tuh bang? Hah? Apa yang kau baca? Bukit Seguntang ini kan papan penunjuk. Bang. Saya ngucapinnya Siguntang, ternyata penulisan yang benar tuh Seguntang. Nah ini yang penting gitu. Bang, Jadi pelafalannya tadi. Kenapa lah nanya lagi? mana orangnya tadi tuh? Saya lagi nyari, lagi jalan. Udah cepet lah. Panas sekali nih. Itu, coba kita gitu. Bang Febri. Mana? Saya Rio bang. Ya. Gimana? Iya, tadi muter-muter nyari-nyari orang yang bisa sedikit banyak bercerita bang. Kebetulan saya kan lagi di Palembang, sedikit banyak bercerita tentang
apa sih sebenarnya yang ada di Bukit Seguntang? Kalau saya tuh taunya tuh Siguntang, ternyata setelah lihat papan penunjuknya itu Seguntang tulisannya. Jadi ada menulis Siguntang, ada Seguntang. Ada juga ya Seguntang ya. Tapi kalau menurut kita buka buku-buku lama itu Ya. sebenarnya Seguntang. Seguntang. Jadi ini apa namanya, tanah yang menonjol, paling tinggi di Palembang. Sekitar 26 apa 27 meter dari laut ya. Iya. Dari permukaan air laut. Nah, tempat ini disucikan pada masa-masa Sriwijaya. Karena tempat-tempat tinggi itu menurut kepercayaan orang-orang Buddha kan itu tempat-tempat suci gitu. Dan Seguntang itu berasal dari kata Melayu juga. Pertama guntang. Guntang. Guntang itu kalau kita lihat kamus Melayu itu pelampung pancing. Ya, pelampung. Ubal-ubal ya Pak. Iya. Pelampungnya itu ya. Artinya dia mengambang. Mengambang. Nah, kalau dilihat dari jauh dulu, kalau ini ya bangunan-bangunan belum ada dan sungai masih tinggi gitu. Ini pas di apa sungai gitu, Oh. di bawah sini, kaki sini. Dan yang paling menonjol kalau lihat dari Muara Sungsang, Muara Sungsang ke sana, Iya. Muara Musi ya, masuk ke Sungsang paling menonjol kelihatan ini duluan. Bukit Seguntang ini duluan. Sehingga diumpamakan itu adalah kayak Kalau dilihat dari jauh seperti mengapung. jadi Mengapung-apung di tengah, kalau mancing gitu ya. ya di tengah lautan, yang Oke. di tengah laut ya. Oke, tengah laut ya. Orang Palembang menyebut sungai itu laut, Laut, laut Musi gitu. laut Musi. Lalu itu Jadi, Sungai Musi ya. Kalau sungai atau sungai itu yang kecil tadi, Ah, apa yang kecil itu misalnya Sungai Skana, Sungai Kumring, Sungai Ogan, kecil-kecil itu disebut sungai. totalnya Musi itu ada laut. berapa sungai ya Bang yang ada di sini? Kalau yang di dalam kota itu bisa ratusan sungai kecil Iya. tadi ya. Tapi Sungai Musi pasang surut, pasang naik kan. Iya. Dan yang jauh ke pedalaman itu karena negeri ini disebut negeri Batanghari 9. Batanghari 9. Batanghari 9 itu artinya 9 sungai. Iya. Ada sungai Kumring, Hmm. sekaligus juga itu nama suku. Nama suku. Suku Kumring ya. Iya. Itu arah Lampung, Ranau. Sungai Ogan juga ke sana. Tapi beda Sungai Kumring dengan Sungai Ogan meskipun bersumber pada yang berdekatan gitu. Dia berbeda bahasa. Ada Sungai Lakitan Iya. ke arah hulu, ke arah Bengkulu gitu ya. Ke arah Sekayu gitu. Iya. Ada Sungai Lematang. Ada Batang Harileko ke arah Jambi. Nah, itu antara lain sungai-sungai yang besar itu bermuara ke Sungai Musi semua. Sungai Musi. Nah, jadi Sungai Musi itu adalah sungai yang hulunya itu di daerah Bengkulu, di Curup ya. Nah, mata airnya di sana mengalir sekitar 300-an lebih ya, 300 km. Baik, kemudian yang ada di Bukit Seguntang ini itu bukti peninggalan kerajaan, periodisasi kerajaan apa ini Pak? Ya, kembali ke Bukit Seguntang tadi itu pemahamannya itu ya. Jadi kalau di masa Sriwijaya ada artefak di sini ditemukan. Paling tidak ada 2 arca di sini. Iya. Arca Bodhisatwa, Yang mengkonfirmasi itu adalah Buddha ya. ya masih. Kemudian sekitar sini misalnya 3 kilo sekitar dari sini ada Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Yang diyakini pusatnya di sana, pusat Sriwijaya di sana. Tapi ada yang berpendapat di hilir lagi daerah sekitar Pusri, di hilir. Di sana ada prasasti. Sebentar, yang di situ tadi ketemu juga prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit inilah yang menceritakan tentang perjalanan seorang raja Dapuntahyang Sriwijaya Nasa memasuki mulai dari Sungsang, melewati Muka Upang, lalu datang ke tempat itu. Kedukan Bukit itu nama sungai kecil. Nah, di tempat itu dengan 20.000 pasukan, 20.000 pasukan dan 1.315 yang berperahu, bersampan dan berjalan kaki. Nah, prasasti itu menceritakan tentang perjalanan itu dan terakhir dia mengatakan, prasasti itu mengatakan bahwa dia mendirikan Sriwijaya di sini.
Nah, itu dianggap oleh Profesor Codes sebagai prasastinya pendirian kerajaan Sriwijaya di sini. Nah, yang di Talang Tuo itu 682 Masehi tadi. Iya. Nah, kemudian 684 di Talang Tuo. Di Talang Tuo itu bahwa ada Puntah Hyang Sriwijaya Nasa membuat dharma, semacam taman yang ditanami berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berguna, yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, itu juga penguat daripada Sriwijaya yang ada di sini. Terakhir di Telaga Batu itu daerah Pusri, itu semacam prasasti persumpahan para raja di situ, karena disebutkan semua dari mulai datu-datu, jabatan-jabatan di situ sampai ke buruh gitu ya, kepala buruh di bawah disebutkan dan bersumpah di situ untuk setia pada kerajaan. Kalau tidak setia maka dia akan mendapat penyakit kutukan. Nah, ini prasasti yang penguat. Baik, berarti dari cerita Abang tadi ini kan semakin menguatkan, bukan hanya alurnya saja yang jelas, tetapi itu didukung oleh beberapa bukti kayak Abang sebut tadi ada artefak dan seterusnya. Artinya keberadaan kerajaan Sriwijaya ini kan bukan halusinasi atau sesuatu yang dibilang fiktif, sempat ramai kemarin, walaupun di belakang hari yang mengucapkan almarhum Bang Ridwan ini kan sudah mengklarifikasi itu ya. Tetapi dengan alur yang Abang jelaskan tadi, ini kan cukup menerangkan bahwa memang sejarahnya cukup jelas, apalagi bisa dikonfirmasi dengan beberapa bukti fisik gitu. Iya. Nah, perkiraannya dari bukti fisik ini ada bisa dikombinasikan enggak dengan bukti-bukti sezaman dengan ini? Misalnya yang di sini, ini kalau di Pulau Jawa kita buat perbandingan itu setara dengan kerajaan apa? Ya, atau sezaman dengan kerajaan apa ini, Bang? Sebelumnya lagi ya, karena ini kan kerajaan yang dijadikan oleh founding father kita sebagai referensi dari Nusantara. Oh. Setelah ini baru Majapahit ya. Oke. Yami mengatakan itu. Jadi sangat luas. Wilayah kekuasaannya sampai ke Madagaskar. Oke. Jadi Asia Tenggara, Kalimantan Barat, Sunda, Jawa Tengah sebagian, Jawa Barat sebagian, Sumatera menyeluruh. Nah, di sini. Jadi abad 7. Abad 7 ya. Abad 7. Jadi ini apa namanya? Saya kira tidak bisa dibantah. Karena puluhan sejarawan, puluhan arkeolog, antropolog sepakat bahwa Sriwijaya adalah satu kerajaan. Tidak bisa dibantah lagi kalau soal itu. Memang yang masih debatable itu adalah di mana pusatnya. Ya. Itu masih diperdebatkan. Tapi dia mengatakan pernah di Palembang, juga pernah di Jambi, karena ini kerajaan maritim yang berpindah-pindah. Oke. Gitu. Pernah juga di Jawa misalnya. Iya. Sebelum Balaputra Dewa, kalau Balaputra Dewa di sini. Ini karena dia kerajaan maritim. Ada yang mengatakan bukan kerajaan, semacam kedatuan itu. Oh, kedatuan. Ya, kedatuan itu apa ya? Kalau kita lihat dari ilmu negara sekarang modern ini semacam federal. Konsep negara federasi lah ya, federal ya. Jadi pemimpinnya maka di prasasti Kedukan Bukit disebut datu-datu gitu. Ya, dipimpin perwakilan-perwakilan gitu. Artinya masing-masing datu ini memimpin wilayah-wilayah yang berdaulat yang ya? otonom, yang berdaulat tapi dia di bawah secara politik itu diakui sebagai wilayah Sriwijaya. Tadi Abang menyebutkan ada nama Muhammad Yamin. Tadi yang Abang sebutkan, mohon dikoreksi saya ya. Itu dia adalah seorang Master in Rechten, jadi dia seorang sarjana hukum tetapi menggemari sejarah. Karena beberapa catatan yang saya lihat, ini pribadi yang cukup kompleks ya. Dia di masa mudanya itu suka sastra, kemudian waktu beranjak dewasanya sekolah di dunia hukum sehingga dapat gelar Master in Rechten, dan setelah itu dia menggemari dunia sejarah. Nah, ada satu buku yang ditulis oleh Muhammad Yamin itu berjudul 6000 tahun Merah Putih. Ternyata Merah Putih yang hari ini kita jadikan bendera Indonesia, usianya itu 6000 tahun pada saat buku cetakan pertamanya dia itu keluar. Nah, dia menyebut waktu itu sudah ada warna itu pernah dijadikan sebagai warna dasar di wilayah Palembang. Apakah yang dimaksud itu Sriwijaya, Bang? Ada warna merah putih itu? Bisa jadi, karena dalam tradisi kita sebenarnya warna merah dan warna putih itu kan selalu dipakai. Misalnya untuk makanan kuliner itu gula merah dengan bubur putih misalnya, seperti itu.
ini sebenarnya di Nusantara kan sudah cukup jelas ya di warna merah putih itu, karena inilah warna dasar gula merah dengan gitu. Warna dasar. Jadi ya. seperti itu. Karena kalau merah ini kan maksudnya berkelanjutannya begini. Kalau di Pulau Jawa kan ada bubur merah, bubur putih disebutnya, ada gula kelapa. Gula kelapa itu kan ilustrasikan merah. Dan warna merah putih ini kan warna yang ternyata digunakan juga sebagai warna armada laut pada saat itu. Jadi Kerajaan Majapahit itu menancapkan yang disebut getih getah samudra itu. Nah, kalau memang induk Majapahit, tanda kutip ya, maksudnya sejarah awalnya itu dari Sriwijaya yang lebih tua, warna itu kan bukan warna baru ternyata, seperti yang Abang bilang, itu sudah biasa. Majapahit gitu. dengan Sriwijaya itu kan dua kerajaan yang menurut catatan-catatan para pelancong Cina misalnya ke sini, itu ada dua di Nusantara ini ada dua kerajaan yang selalu berebut kekuasaan. Jadi satu pihak di Jawa tempatnya, satu pihak di Sumatera, dan pusatnya bisa di Palembang, tempat Tebel tadi. Yeah, okay. Tapi kami meyakini itu di Palembang karena lebih banyak sebenarnya bukti-bukti di Palembang. Yeah. Meski bukti fisik terakhir orang mengatakan Jambi, tapi itu tempat sekolahnya itu. Nalanda itu ya. Nalanda di Jawa, di sini itu ya di Sriwijaya. Sriwijaya gitu. ya. Sakyakirti. Sakyakirti. Ya, yang di Persita Sakyakirti semacam Sakyakirti. itu ya. Nah, dua ini belum, tapi sebelumnya Sriwijaya dulu lebih besar. Dia menguasai maritim. Ya. Ya, ada beberapa. Jadi abad 7 tadi 682 Masehi yang di situ ditemukan, dan kemudian perjalanan Ibsing mengatakan bahwa dia pernah 6 bulan datang ke sini dan belajar tentang sastra, belajar agama Buddha, dan dia menyarankan kalau orang mau ke Nalanda harus belajar di sini dulu, belajar bahasa dulu di sini. Jadi semacam kota pelajarnya gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa memang ada itu Sriwijaya di sini tuh. Nah, abad 11 sudah mulai menurun gitu. Abad 19 masa kejayaan Balaputra Dewa tadi. Kemudian abad 11, 12 ada Chola juga menyerang di sini, kemudian India ya. Mohon maaf Bang, abad kejayaannya Balaputra Dewa. Gimana kalau kita sambil jalan-jalan aja Bang? Boleh. Ya kan? Mungkin bisa Abang sekalian menunjukkan nanti salah satu bukti yang memperkuat diskusi kita tadi. Salah satunya Bukit Siguntang ini. Bukti ya. Ini arealnya kalau dilihat ini kan ada makam-makam ini Bang. Ya. Ini makamnya perkiraannya periode kapan gitu? Jadi ini disebut makam keramat ya. Makam keramat. Dan ada namanya makam Sigentar Alam. Nah, Sigentar Alam ini makam yang diyakini makam nenek moyangnya orang Batanghari 9 gitu. Batang 9 tadi Sumsel lah ya. Sekarang jadi wilayah administrasi Sumsel. Tapi dulu lebih luas dari itu, ada sebagian Lampung, sebagian Jambi, sebagian Bengkulu. Ada makam Putri Kemang Dadar, ada Putri Rambut Selako, ada Tuan Junjungan. Tuan Junjungan diyakini juga ada makamnya orang salah satu suku di Palembang, suku Gumai. Putri Rambut Selako yang besar di Bengkulu. di Lahat. Di Lahat Ya, Kabupaten Lahat. Ada lagi makam Putri Rambut Selako tadi, itu diyakini moyangnya orang Rejang, Surup tadi dulu kan. Di sini makam-makam di sini lebih antara legenda dan sejarah ya. Mungkin memang ada, tapi ada yang mengatakan juga semacam makom lah, petilasan gitu. Petilasan. Iya, yang di sini. Setidaknya ada jejak bahwa periode dulu itu ada catatannya di sini. Ya. Nah, tapi yang menarik juga dalam kitab sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Sri Lanang pertama, kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Abdul Karim Busi, itu di sini ditulis dalam teks itu bahwa di sini turun raja-raja dari negeri dari dasar laut, Sang Purba, Krishna Pandita dan Nilutama turun di sini. Di Bukit Siguntang ini, dia katakan Bukit Siguntang ini yang ada di Palembang sekarang ini. Yang di kakinya ada Sungai Melayu dan Sungai Tatang. Nah, Sungai Melayu ini yang kita masih cari, tapi kalau Sungai Tatang ada di sana.
Di sini kalau kita bisa lewat di situ nanti Sungai Tatang. Artinya mengkonfirmasi Bukit Seguntang yang dimaksud itu yang ini ya. Yang ini, dan kemudian pada satu malam Bukit Seguntang itu seperti terbakar. Ini cerita sastra ya. Iya. Tapi diyakini orang Melayu, karena orang Malaysia itu datang ke sini. Nah, dia dia katakan seperti terbakar dan dilihat oleh dua perempuan dari jauh yang punya kebun di sini di Bukit Seguntang ini. Berhuma di sini. Nama perempuan itu Wan Malini dan Wan Empu. Nah, ketika itu dia malam karena nggak berani datang ke sini. Besok pagi datang ke sini. Dia lihat padinya yang ditubuh di sini, yang tumbuh di sini, yang ditanam di sini, itu berubah menjadi emas buahnya. Tangkainya berubah menjadi perunggu ya. Perak, daunnya berubah jadi perak. Dan tanah berubah ke emas-emasan. Belum hilang rasa keheranan itu, dia bertemu 3 kesatria tadi yang mengatakan mereka dari negeri dasar laut dan kemudian keturunan Sulaiman dan Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain, Ya. Alexander the Great kalau orang menyebutnya itu ya. The Great itu kan Macedonia. 300 Iya. tahun sebelum Masehi. Tapi itu kan masih Debat juga. perlu pendalaman lebih lanjut iya. ya. Nah, yang jelas orang-orang Melayu kemudian tadi sang Sapurba itu didatangi oleh Demang Lebar Daun, waktu itu penguasa lokal di sini. Dikawin dengan anaknya Wan Malini, Wan Sundari. Dan nikah, kemudian nama anaknya ini Sang Nila Utama. Kemudian pergi ke Temasek, mengubah nama Temasek menjadi Singapura. Nah, pergi ke Malaka karena dia duduk di bawah pokok Malaka. Di Singapura tadi karena dia melihat sekelebatan hewan ya, merah gitu, dia sangka singa. Nah, itu menjadi Singapura. Padahal nggak ada singa di sana. Kemudian di Malaka, dia duduk di pokok Malaka atau di bawah pohon Malaka. Dia melihat ada pelandu, atau pelandu itu semacam kancil ya, menerjang serigala gitu. Lalu dia terinspirasi, oh kalau tempat ini bagus untuk dibuat semacam tempat kerajaan karena ada makhluk lemah menendang makhluk kuat. Nah, dia mendirikan kerajaan. Dikonfirmasi dalam sejarah ini Prameswara. Ya, tapi ini ke bahasa sastra nih. Iya. Kalau bahasa sejarah ada Prasasti Terengganu mengatakan bahwa ada namanya Prameswara yang menguasai 3 benua gitu. Nah, inilah Prameswara yang mendirikan Temasek, Singapura, dan mendirikan Malaka. Waktu itu Sriwijaya sedang turun jadi abad 13 itu. Jadi kesatrianya dalam tradisi perang itu, kalau perang kan eksodus semuanya, berpindah ya. bangsawan pindah, kalau enggak kan dibunuh oleh musuh. Jadi berpindahlah ke Malaka karena itu umur sekitar umur 70 tahunan dia mengawini putri Samudra Pasai Aceh. Dan kemudian masuk Islam. Yaitu Malaka, dan Semenanjung Melayu keturunan itu adalah keturunan dari Islam. Dan karena itu kalau mereka ke sini, mereka ziarah ke sini. Mereka membayangkan Sang Sapurba, Sang Nila Utama atau Prameswara itu dari sini. Termasuk Hang Tua, Hang Jubat itu juga keturunan di sini. Keturunan dari keturunan dari itu tadi ya. Jadi Itu adanya tuahnya Bukit Seguntang. Artinya kalau tadi yang mau sampaikan ini adalah kutipan-kutipan dari bahasa sastra. Jadi yang menggunakan bahasa sastra ini kan tentunya adalah orang-orang yang sudah memiliki peradaban sebenarnya. Artinya kalau kemudian dipungkiri ada banyak bukti sejarah, apalagi dicatat dengan bahasa-bahasa yang dituturkan juga, diperkuat dengan penuturan-penuturan yang bernuansakan sastra, ini kan berarti peradaban itu sudah ada di sini. Nah, tadi ada cerita tentang Temasek ke sana. Apakah sekarang, kalau dulu ya, saya sebagai orang luar Palembang mendapatkan beberapa cerita bahwa di Singapura itu banyak orang Palembang juga ya tinggal. Kabarnya ada kampung Palembang. Ada kampung Palembang untuk mengkonfirmasi itu. Selain di sini Bang, di Bukit Seguntang, yang dekat sini ada lagi nggak yang bisa mengkonfirmasi tadi beberapa cerita Abang itu? Ya, jadi saya bilang bahwa di sekitar 3 km ke arah sana itu nanti ada Taman Purbakala Keraton Sriwijaya. Jadi itu memang dibangun berdasarkan foto udara yang menurut penafsiran ahli bahwa di situ memang ada tempat mukimnya
Sriwijaya, pusatnya Sriwijaya dimungkinkan di situ. Karena itu di sana ada museum, dibuat kanal-kanal. Kalau menurut dari beberapa, seperti saya katakan, prasasti Talangtuo, memang Sriwijaya itu membangun. Ini juga kan bagus bagi inspirasi bagi pemerintah sekarang. Dia membangun, menutup rawa karena di sini banyak rawa, tapi juga membuat kanal-kanal. Di situ ada kanal-kanal dibuat semacam itu. Jadi antisipatif lah dia itu. Jadi yang dilakukan itu sudah perspektif lingkungan, perspektif ekologi ya. Ekologi. Jadi kalau dia sudah perspektifnya pembangunannya itu sudah memiliki perspektif ekologi, kan tidak mungkin orang tidak berperadaban itu. Jadi mikirnya sudah jauh ke depan, sudah membangun. Yang Dharma, prasasti Dharma yang di Talangtuo itu katanya ditanam di tanah perbukitan, dan juga membangun irigasi. Irigasi itu peradaban. Iya. Dia untuk bersawah, berkebun, udah mengenal cocok tanam dan lain-lain. Dan di situ menanam kelapa, menanam pinang, menanam aren, dan menanam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Saya kira karena itu menjadi tafsir saya juga, jangan-jangan buah-buahan yang banyak di Palembang, buah duku, buah durian segala macam itu diaman dari masa itu. Iya. Karena kalau yang tadi, jadi pembangunan memiliki perspektif ekologi tadi, kemudian ada irigasi kan tentu pengairan untuk mengairi sawah, berarti kan mereka sudah mengerti kapan musim tanam yang pas. Jadi sudah memiliki pandangan yang jauh ke depan, sudah ada knowledge-nya, ada pengetahuan. Tidak mungkin orang tidak berperadaban bisa sedemikian rupa mengatur jalurnya air dengan sistem irigasi tadi dan tahu tentang musim bercocok tanam. Tentu kan tidak mungkin sama tanaman A ditanam berbarengan dengan tanaman B. Nah, silih berganti dan seterusnya. Ini memang sudah cukup luar biasa. Berkeberatan enggak Bang kalau kita nanti mencoba mengunjungi prasasti 3 km dari sini? Iya, enggak dong. Kalau jalan kaki keberatan. Berarti Naik mobil juga. Kita naik mobil, oke. Mobil yang keberatan. Mobil yang keberatan.